Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sobat Kairos, pernahkah kita merasa lelah menghadapi hidup? Lelah bukan karena pekerjaan terlalu banyak. Lelah bukan juga karena tubuh yang kurang kuat, tetapi karena banyak orang usil di sekitar kita yang menguras hati. Ada perkataan mereka yang mengejek, merendahkan, ada fitnah, ada ancaman. Ada juga orang yang tidak senang melihat kita hidup benar. Bahkan ada orang yang usil, yang menggoda dan merayu dengan halus untuk menjebak, menawarkan keuntungan, seperti menawarkan bunga tabungan yang besar itu loh. Tetapi ujungnya hanya penipuan. Sobat Kairos, si jahat hampir tidak pernah berhenti secara berlahan menggoda atau dengan memaksa untuk mencoba menjauhkan kita dari Tuhan. Kadang kita bertanya, Tuhan sampai kapan? Apakah saya sanggup terus bertahan? Biasanya ketika tekanan datang, apa yang kita lakukan? Kita cenderung ingin melawan dengan keras. Kita berusaha lebih keras, berlari lebih cepat. Kita berpikir kalau aku lebih kuat, aku pasti bisa mengatasinya. Sobat Kairos, tetapi firman Tuhan hari ini justru mengingatkan sesuatu yang berbeda. Paulus mengatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Paulus tidak berkata, kamu harus kuat. Paulus juga tidak berkata, kamu harus mengalahkan musuhmu. Tetapi yang Paulus katakan adalah, Tuhan adalah setia. Artinya, kekuatan hidup kita bukan dimulai dari kemampuan kita, melainkan dari kesetiaan Yesus. Yesus yang setia itu yang membuat kita kuat. Mengapa Paulus berkata demikian? Karena Paulus sendiri pernah mengalami banyak penderitaan karena si jahat. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7 hingga 9 Paulus bersaksi, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Luar biasa. Paulus tidak mengatakan hidupnya mudah. Ia tidak berkata semua masalah hilang. Tetapi dikatakannya, aku tidak binasa. Mengapa? Karena Yesus tetap setia. Sobat Kairos, musuh selalu punya satu tujuan, menjatuhkan kita dan melemahkan iman kita. Kalau dia tidak bisa menghancurkan kita, dia akan berusaha mencuri damai sejahtera kita. Kalau tidak bisa menjatuhkan kita, dia akan membuat kita takut. Si jahat berusaha membuat kita kehilangan keyakinan hari ini. Namun firman Tuhan berkata, Tuhan akan menguatkan dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Berarti ada pribadi yang menjaga kita. Ada tangan yang menopang kita. Itulah Yesus. Kesetiaan Yesus bukan sekedar janji. Kesetiaan itu dibuktikan Yesus di kayu salib. Ia rela memberikan hidupnya bagi kita. Yesus setia. Nyawanya saja diberikan untuk kita. Tentu Yesus setia. Ia tidak akan meninggalkan kita di tengah pergumulan hari ini. Sobat Kairos, mungkin keadaan belum berubah. Masalah kita belum selesai. Harapan belum terjawab. Tetapi satu hal yang tidak berubah, Yesus tetap setia. Sobat Kairos, karena itu hari ini mari kita mengalihkan pandangan. Jangan terus memandang kelemahan diri. Jangan terus menghitung besarnya masalah. Jangan tinggal dalam cemas dan takut. Pandanglah Yesus. Kita bisa tetap berjalan bukan karena kita hebat, tetapi karena Yesus memegang tangan kita. Apapun yang saudara hadapi hari ini, kekecewaan, pergumulan,
pekerjaan, masalah kesehatan, ingatlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Inilah dasar iman kita. Yesus setia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap setia. Karena Yesus setia, kita tidak perlu takut. Ada harapan di depan. Sobat Kairos, mari jalani hari ini dengan hati yang tenang. Bukan karena semua sudah baik, tetapi karena kita tahu Yesus tetap setia. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan memberkati. Shalom.